kami GBI Agape Bandung dalam ibadah online hari ini. Salam sejahtera. Sebelum kita memulai ibadah online hari ini, kami mengingatkan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian agar dapat mematikan notifikasi di handphone terlebih dahulu. Hari ini adalah ibadah perjamuan kudus. Jemaat yang terkasih dapat menyiapkan roti dan anggur untuk perjamuan kudus ini. Bila tidak ada roti dan anggur perjamuan, roti dapat digantikan oleh biskuit dan untuk anggur perjamuan dapat diganti dengan air teh. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer melalui rekening di bawah ini Atas nama Ryan Stefan dengan nomor rekening BCA 085 1234 119. Jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe dan lonceng di YouTube GBI Agape Bandung agar mendapat pemberitahuan untuk ibadah berikutnya. Demikian pemberitahuan GBI Agape Bandung. Selamat beribadah. Shalom jemaat Tuhan, pagi hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah online. Pada pagi hari ini 3 Mei 2020, kita semua siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan, untuk bertemu dengan Yesus Kristus yang kita kasihi. Haleluya. Saat pagi hari ini mari sama-sama sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang terkasih, Tuhan yang berada dimanapun kami berada. Pagi hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan, karena kami dapat menyembah, memuji Engkau Tuhan Yesus, dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa pengurapan-Mu luar biasa bagi kami. Kekuatan yang luar biasa Tuhan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau boleh memperbarui roh kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku.
sama-sama ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur setiap kami, Tuhan Yesus. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kita sudah memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Mei di tahun 2020. Di bulan Mei ini kita akan sama-sama belajar tentang satu hal yang baru, yaitu tentang pengharapan di dalam Kristus. Nah, sebelum kita belajar bersama-sama tentang pengharapan, mari kita sama-sama memsatukan hati kita, sehingga setiap firman yang ditaburkan itu boleh masuk di dalam setiap hati kita, dan kita melakukannya juga di dalam kehidupan kita. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari ini, di mana kami diberikan kesempatan untuk memasuki bulan yang baru di dalam tahun 2020 ini, yaitu di bulan Mei ini.
Dan di bulan Mei ini Tuhan Yesus, kami mau belajar tentang pengharapan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan saat firman-Mu ditaburkan, hati kami siap, pikiran kami siap, kehidupan kami siap untuk menerima kebenaran akan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini, biarlah firman-Mu menjadi berkat dalam kehidupan setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi kita belajar di bulan Mei ini tentang pengharapan di dalam Kristus. Apa sih arti pengharapan di dalam Kristus? Apa sih arti daripada berharap kepada Tuhan? Nah, di dalam firman Tuhan kita akan buka sama-sama Alkitab kita. Ya, di dalam firman Tuhan, apa yang diterangkan atau dikatakan oleh firman Tuhan, diartikan oleh firman Tuhan tentang pengharapan di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Firman Tuhan katakan bahwa pengharapan itu adalah sau yang kuat, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa pengharapan itu bagaikan sau yang kuat. Sau itu artinya apa? Sau artinya jangkar. Ya, kalau sebuah kapal membutuhkan sau, sebuah kapal dia membutuhkan jangkar. Dan ketika dia ingin berlabuh di dermaga, maka dia akan melabuhkan jangkarnya itu, sehingga perahu itu tidak akan terbawa oleh arus gelombang dan perahu itu hilang lenyap. Nah, perahu itu akan membutuhkan sau itu sehingga dia akan tetap ada di dermaganya. Nah, demikian juga daripada setiap kita anak-anak Tuhan. Setiap kita butuh namanya pengharapan. Ya. Setiap kita anak-anak Tuhan butuhnya namanya pengharapan di dalam Tuhan. Ada orang berharap kepada manusia. Ada orang berharap kepada apa yang mereka miliki. Mungkin itu kekayaan mereka. Mereka beranggapan bahwa kekayaan mereka lah yang menjadi harapan satu-satunya. Mungkin mereka beranggapan kepada orang yang memiliki jabatan. Tetapi semua yang ada di dalam dunia ini tidak bisa kita harapkan. Bahkan orang-orang yang terdekat dengan kita kadang-kala tidak bisa kita harapkan. Oleh sebab itu hanya satu yang bisa kita andalkan atau kita harapkan dalam kehidupan kita adalah Yesus Kristus. Kalau kita bulan lalu belajar tentang iman di dalam Tuhan, iman di dalam Yesus Kristus. Nah, di bulan ini juga kita belajar tentang satu dasar juga yang penting dalam kehidupan orang Kristen, yaitu tentang pengharapan. Sekali lagi firman Tuhan katakan, pengharapan adalah sau yang kuat. Nah, bagaimana di tengah-tengah situasi dunia ini yang saat ini kita melihat bahwa virus mulai menyebar kemana-mana. Kita mulai melihat bahwa ekonomi dalam dunia ini sudah begitu krisis, sehingga banyak hal-hal terjadi, bahkan kejahatan mulai terjadi di mana-mana. Tetapi saat ini kita yang ada di dalam Tuhan, kita harus memperkuat pengharapan kita. Kita harus memperkuat iman kita di dalam Tuhan. Oleh sebab itu kita akan belajar sama-sama. Ada 3 hal yang saya ingin bagikan kepada setiap kita agar kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Kita mau sama-sama lihat di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Saya bacakan Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada kita jemaat-jemaat Tuhan di mana saudara berada. Bahwa ada 3 hal ini yang membuat pengharapan kita kokoh di dalam Tuhan. Yaitu yang pertama dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Ya, bagaimana kita dapat berharap kepada Tuhan? Bagaimana pengharapan kita dapat kokoh di dalam Tuhan? Setiap kita mulai saat ini harus memiliki hati yang penuh dengan sukacita di dalam Tuhan. Kita mulai punya hati yang mau bersyukur kepada Tuhan. Apapun situasi yang terjadi hari-hari ini, tetaplah bersukacita. Rasul Paulus katakan tetaplah bersukacita. Bersukacitalah, bersukacitalah. Sehingga pengharapan di dalam kita tidak menjadi kendor. Karena kita senantiasa percaya
bahwa kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang senantiasa menjaga dan melindungi kita. Kita punya Tuhan yang senantiasa akan mengawali setiap kita, menuntun setiap langkah kehidupan kita. Walaupun kadangkala mungkin memang benar kita mengalami namanya kesusahan dalam hidup ini, tetapi itu jangan sampai menjadi pengharapan kita hilang di dalam Tuhan. Ada satu perkataan yang disampaikan oleh seorang motivator, bahwa ketika kita punya pengharapan, maka kita akan bisa bertahan hidup. Tetapi ketika kita tidak punya pengharapan, maka sama saja bahwa kita hidup, kita mati selagi kita hidup. Oleh sebab itu, tetaplah berpengharapan di dalam Tuhan. Dan yang kedua yang ingin saya bagikan, firman Tuhan katakan, sabarlah di dalam kesesakan. Hari-hari ini banyak orang mengalami kesusahan dalam hidup mereka. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, ada satu buah di dalam buah roh, katakan sabar. Ya, apapun kesusahan hidup, apapun penderitaan hidup kita, kita harus tetap bersabar di dalam Tuhan. Sabar menanggung segala sesuatu. Karena firman Tuhan juga katakan dalam hidup kita, bahwa kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Yesus Kristus, tetapi kita dikaruniakan juga untuk menderita bersama dengan Dia. Oleh sebab itu, apapun penderitaan kita, ya kita harus bersabar di dalam Tuhan. Kita harus menanti kedatangan Tuhan. Tetapi dalam ketekunan kita, dalam kesabaran kita, kita mau tetap melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita mau praktekkan apa yang menjadi dasar kehidupan kita, orang percaya di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, kita mau belajar bahwa bagaimana kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan yang kokoh. Dikatakan oleh firman Tuhan, dan bertekunlah di dalam doa. Firman Tuhan mau supaya saat kita mengalami kesusahan di dalam hidup kita, kita mengalami tekanan, penderitaan dalam hidup kita, biarlah hati kita tetap bersukacita. Biarlah kita tetap bersabar di dalam masalah kita, pergumulan kita. Dan yang ketiga, tetap kita menaikkan doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Bertekunlah di dalam doa. Bertekunlah di dalam doa. Karena kita percaya di dalam doa ada kekuatan daripada Tuhan. Di dalam doa kita berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan senantiasa menjadi penghiburan. Roh Kudus menghibur kita. Oleh sebab itu, mari tetap lakukan kebenaran firman Tuhan ini. Mungkin ini firman Tuhan yang sederhana, yang mungkin kita sudah dengar setiap hari, atau mungkin seringkali kita dengar. Tetapi biarlah ketika kita mempraktekkan firman Tuhan ini, maka ada kuasa di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan akan terus memanifestasikan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, sekali lagi, 3 hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita, bahwa kita harus bersukacita dalam pengharapan. Yang kedua adalah sabar di dalam penderitaan. Dan yang ketiga adalah bertekun di dalam doa. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya bahwa pagi hari ini saudara tetap ada di dalam sukacita daripada Tuhan. Tetap saudara ada di dalam ketekunan untuk mencari Tuhan. Jangan sampai roh kita menjadi lemah untuk beribadah, bertekun di dalam doa, dan bertekun di dalam mencari Tuhan. Oleh sebab itu, terus naikkan doa dan permohonan saudara kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua dan saudara semua dimanapun berada. Kita mau tetap memiliki roh yang bernyala-nyala di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, kita akan segera masuk di dalam perjamuan kudus. Kita akan mengambil roti dan anggur yang melambangkan akan tubuh dan darah Kristus. Mari kita persiapkan hati kita dan kita mau datang kepada Tuhan. Kita angkat pujian ini.
ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Kami berdoa Tuhan Yesus, pagi hari ini setiap kami akan mengambil roti dan anggur yang melambangkan akan tubuh dan darah-Mu, di mana 2000 tahun yang lalu Engkau telah mempersembahkan hidup-Mu untuk menebus setiap dosa kami. Dan biarlah pagi hari ini saat kami makan roti dan anggur ini, kami percaya kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, saat kami makan dan kami minum, berkat Allah menyertai setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang mengalami belenggu dan masalah Engkau memberikan jalan keluar Tuhan. Sebab Engkau berkuasa, karena percaya kami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami persiapkan hati kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita boleh mengambil roti di tangan kanan kita, dan kita sama-sama boleh mengangkat. Kita boleh bersatu di dalam tubuh dan darah Kristus pada pagi hari ini. Kita boleh merenungkan akan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Biarlah pagi hari ini, apabila di dalam hatimu ada dosa yang masih tersembunyi, biarlah engkau datang kepada Tuhan dan mohon pengampunan daripada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, Dia adalah Allah yang setia dan adil. Apabila kita datang kepada Tuhan dan mengakui segala dosa kita, maka Dia yang akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Biarlah pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukurnya atasnya. Ia memecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus.
Mari kita angkat cawan di tangan kita. Dan kembali di dalam hadirat Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk meminum cawan yang melambangkan akan darah Kristus. Mari dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah itu ia mengucap syukurnya. Dan cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita mau sembah Tuhan. Kita mau bersyukur akan kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, Yesus. Buat pengorbanan-Mu, Tuhan. Engkau baik, Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Engkau yang mengampuni segala dosa kami. Engkau yang telah menyembuhkan segala sakit kami. Engkau yang telah melepaskan setiap kami dari segala kutuk. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu atas hidup kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Yesus Kristus. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik dan teramat baik dalam hidup kami. Ya Roh Kudus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Jemaat Tuhan yang di rumah, mari angkat tanganmu. Kita akan terima berkat daripada Tuhan. Terimalah olehmu berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, oleh kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita, baik berkat jasmani, berkat jiwani, bahkan berkat rohani, mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan. Saya percaya pagi hari ini setiap kita boleh mengalami kekuatan daripada Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Demikian ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.